Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim oposisi yang kami banggakan. Sebelum memasuki mosi perdebatan pada siang kali ini, izinkanlah kami selaku dari Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Biki Amanda, selaku tim pembuka dari pemerintah, dan rekan saya ada Syekh Awaludin, selaku tim oposisi. Baiklah, adapun mosi perdebatan pada siang hari ini yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Saya Muhammad Biki Amanda selaku tim pemerintah sangat-sangat tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan pada siang kali ini. Karena apa? Saya selaku tim pemerintah sangat menyesali glorifikasi yang terjadi pada karir spesialis. Kenapa? Eh, karena seorang spesialis adalah seorang yang memiliki keterampilan tertentu atau spesifik dan sangat ahli dalam hal tersebut. Pengetahuan seorang spesialis umumnya lebih spesifik tetapi sangat dalam. Perkembangan baru untuk industri apapun dapat menjadi tantangan bagi industri lain tanpa keahlian mendalam seorang spesialis di dalamnya. Dengan demikian, para spesialis memiliki peranan penting dalam industri. Sedangkan glorifikasi secara bahasa merupakan proses, cara, perbuatan, meluhurkan, dan memuliakan. Secara istilah, glorifikasi merupakan aksi yang melebih-lebihkan sesuatu, seolah-olah meluhurkan dan memuliakan, sehingga terkesan luar biasa dan sempurna. Hal inilah yang mendasari kami selaku tim pemerintah sangat-sangat tidak setuju pada mosi pada siang hari ini. Nah, pada era reformasi saat ini, rakyat Indonesia sedang marak disuguhkan dengan tindak glorifikasi ex narapidana dan tokoh publik atau pelaku tindakan tak terpuji. Beragam latar belakang ex narapidana dan tokoh publik atau pelaku tindakan tak terpuji yang dijadikan glorifikasi, mulai dari artis, ex pejabat, dan tokoh publik lainnya. Nah, kita semuanya pastinya pernah mendengar tentang generalis atau spesialis. Kedua istilah ini belakangan menjadi populer, terutama di kalangan generasi milenial yang meniti karirnya. Nah, generasi milenial memang cukup sering memperdebatkan status kompetensi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi generalis dan spesialis. Nah, generalis bisa diartikan sebagai seseorang profesional dengan kompetensi yang berorientasi pada spesifik job area, sedangkan spesialis didefinisikan sebagai seorang profesional dengan kompetensi yang berorientasi pada tugas pekerjaan tertentu. Dua hal ini sangat ada perbedaan yang sangat menonjol, di mana di generalis dia lebih berorientasi pada spesifik job area, sedangkan di spesialis dia berorientasi hanya pada tugas pekerjaan tertentu. Nah, hal ini juga mendasari kami dari tim pemerintah sangat tidak setuju jika hanya karir spesialis yang diglorifikasikan. Nah, adapun kamus Merriam-Webster yang mendefinisikan generalis sebagai seseorang yang mengetahui sesuatu tentang banyak subjek. Sementara itu, situs The Generalist mengartikan generalis sebagai generalist is a person with knowledge is scattered over a wide range of subject. Berdasarkan kedua definisi tersebut, generalis merujuk pada seseorang yang memiliki pengetahuan pada banyak subjek atau bidang, sedangkan spesialis didefinisikan oleh kamus Merriam-Webster sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan serta bidang keilmuan tertentu saja. Nah, maka dari itu kami selaku tim pemerintah sangat-sangat tidak setuju jika spesialis diglorifikasikan atau dilebih-lebihkan secara menyeluruh. Nah, sebenarnya tidak bisa dinilai lebih baik dari menjadi generalis ataupun spesialis, sebab industri dan kebutuhannya terus berkembang. Karena itu, lebih baik kita menjadi seorang profesional yang fleksibel. Pada dasarnya, setiap perusahaan memang membutuhkan keduanya, baik generalis maupun spesialis. Dengan begitu, akan lebih baik jika kita bisa menjadi generalis ataupun spesialis tergantung kondisi dan pekerjaan yang diinginkan. Mungkin penutup dari saya untuk di pembuka pertama, kami tim pemerintah sekali lagi menekankan bahwasannya kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini yang menekankan bahwasannya mengglorifikasikan karir seorang spesialis. Mungkin itu saja dari saya akan kembalikan ke rekan saya dari tim oposisi. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan pidato saya mulai dari 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menyanggah pernyataan pembicara pembuka dari tim pemerintah atas pernyataan mosi yang diberikan, yang mana hal ini menurut kami perlu diperdebatkan. Saya akan melakukan interupsi pada pernyataan
tim pemerintah yang menyinggung spesialisasi dan generalisasi. Jadi menurut tim pemerintah sendiri, manakah yang cocok di dalam karir, apakah generalisasi ataukah spesialisasi? Perlu diperhatikan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata glorifikasi adalah proses, cara, perbuatan meluhurkan atau memuliakan dan sebagainya, yang mana dalam karir terkhususnya spesialisasi pada bidang tertentu sangatlah dibutuhkan agar tidak terjadinya distorsi pada masyarakat. Mari kita lihat status quo yang ada pada saat ini setelah seorang lulus dari perkuliahan. Mereka bahkan disibukkan dengan susahnya lapangan pekerjaan, yang mana hal ini dapat diimbangi dengan apabila dia memiliki spesialisasi atau keahlian tertentu. Selain hal tersebut, di lapangan seorang dengan spesialisasi tertentu lebih disukai oleh perusahaan atau lapangan pekerjaan yang ditawarkan dibandingkan dengan generalisasi yang ada. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya spesialisasi pada saat ini. Ada dua argumen yang saya siapkan untuk memperkuat apa yang saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah spesialisasi penting adanya. Bayangkan ya, bila seseorang yang tidak memiliki keahlian tertentu tiba-tiba menyampaikan sesuatu hal yang sangat rentan untuk dimunculkan ke permukaan. Bayangkan, sebut saja kasus yang beredar beberapa tahun yang lalu, yang mengatakan virus tersebar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan. Yang mana hal ini menimbulkan dilema dan problematika berlebihan di kalangan masyarakat, sehingga solusinya adalah perlu adanya argumen yang kuat yang disampaikan oleh seorang spesialis dalam ilmu kedokteran yang mengenai hal tersebut. Yang kedua adalah spesialis yang tidak serta-merta didapatkan oleh seorang yang bermodal berselancar di internet atau hanya mengandalkan apa yang mereka dengar. Sehingga kedua argumen ini bisa menjadi bahan yang menguatkan untuk tetap adanya glorifikasi untuk spesialis pada bidang tertentu. Saya sempat menandai apa yang disampaikan oleh tim pemerintah pembuka, yang mana gelar spesialis ini tidak ada istimewanya, tidak sakral, dan belum tentu memang pintar dalam bidangnya. Sangat disayangkan bila hal tersebut dilontarkan oleh tim pemerintah pembuka. Saya akan menegaskan kembali yang sebelumnya saya sampaikan. Pada hakikatnya, spesialisasi didapatkan tidak serta-merta seorang dapatkan seperti membeli permen di warung atau meniup lilin yang menyala. Tidak semudah itu. Spesialisasi didapatkan di mana seseorang sudah menempuh suatu tingkat pendidikan tertentu dengan capaian tertentu. Sehingga kami dari tim oposisi pembuka sangat menyayangkan terhadap sikap yang ditunjukkan oleh kubu pemerintah yang menyesalkan glorifikasi terhadap karir spesialis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada bicara pembuka dari tim oposisi. Selanjutnya, di sini saya sebelum memasuki argumentasi saya, izinkan saya untuk menanggapi interupsi dari tim oposisi yang menanyakan bahwasanya lebih penting mana dalam karir, apakah generalis atau spesialis. Nah, kita dapat mengambil manfaat dari menjadi generalis ataupun spesialis tanpa harus memilih salah satunya. Nah, adapun manfaatnya yang pertama yaitu jika kita menjadi spesialis dalam topik yang dikuasai, pada dasarnya bakat merupakan anugerah yang harus dikembangkan oleh masing-masing orang dengan cara terus mempelajari dan terus mengembangkan apa yang dimiliki serta lebih mendalam. Banyak perusahaan juga biasanya ingin tertarik pada karyawan yang ahli dalam bidangnya. Karena itu, ditunjukkan dengan jelas bahwa kamu terus belajar untuk menjadi ahli dalam topik yang dikuasai, sehingga posisimu tidak akan mudah untuk digunakan atau digulingkan. Yang kedua, ketika kita menjadi generalis saat mengasah skill baru. Nah, ketika kita sedang mempelajari skill baru, usahakan untuk tidak terlalu fokus dan terus mengembangkan diri dengan melihat melalui perspektif lainnya. Hal baru bisa menjadi investasi ilmu untuk kamu. Sebagai contoh, saat ingin belajar tentang pemasaran, kita sebaiknya tidak terlalu fokus belajar tentang teori-teori pemasaran saja. Kita juga harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, berlatih mimik ekspresi, belajar alat digital, dan mungkin belajar memahami lawan bicara kita. Dan yang ketiga, menjadi spesialis ketika mengejar target nih contohnya. Nah, mengejar target secara spesifik tidak hanya membuat kita berfokus pada proses, namun juga dapat mengembangkan, memancarkan semangat yang kita miliki. Dengan tahap-tahap proses yang fokus dan detail, orang-orang akan tahu bahwa kamu akan sangat menginginkan target tersebut dengan usaha yang gigih. Jelas, hal ini akan berpengaruh positif terhadap karisma diri yang kita miliki. Dan yang keempat, ketika kita menjadi
seorang generalis tentunya saat melakukan pendekatan, meski punya target yang spesifik, jangan sampai hal ini justru membuat kita memiliki pemikiran yang sempit, terlihat kaku dan menganggap hal-hal lainnya penting. Karena itu sebaiknya pastikan pendekatan yang kita lakukan selalu kreatif dan out of the box sehingga dapat melihat proses garis besar agar mampu melihatnya dari berbagai perspektif. Nah, sebelum memasuki argumentasi saya berikutnya, izinkan saya untuk interupsi terhadap penyampaian yang disampaikan dari tim oposisi sebelumnya, di mana tim oposisi mengatakan bahwasanya di lapangan seseorang dengan spesialisasi tertentu lebih disukai oleh perusahaan atau lapangan pekerjaan yang ditawarkan dibandingkan dengan generalis yang ada. Nah, hal ini membuktikan bahwa pentingnya spesialisasi untuk saat ini. Nah, adapun argumentasi saya yaitu untuk saat ini, apakah tim oposisi bisa memastikan bahwasanya di tahap-tahap kedepannya atau di tahun-tahun kedepannya dengan orang yang berlatar belakang spesialis ini dapat terus mempertahankan karirnya? Karena dengan adanya teknologi yang baru yang muncul, adanya berbagai macam media yang muncul, itu tentunya akan dapat menggeser posisi seorang spesialis. Beda dengannya hal tadi dengan generalis yang mereka menitinya dengan cara out of the box tentunya. Nah, memasuki argumentasi saya yang berikutnya. Di sini saya mengambil contoh sebagai contoh saya sebagai seorang doktor ataupun juga profesor. Nah, sehingga saya merasa qualified untuk menerangkan arti tentang kedua gelar ini. Saya katakan bahwa kedua gelar ini sama sekali tidak istimewa. Nah, tadi ada juga disinggung mengenai ini yang saya katakan bahwasanya gelar yang diraih atau spesialisasi yang diraih tidak istimewa, sama sekali tidak istimewa. Tidak ada yang sakral tentang dua gelar atau tentang spesialis itu. Tidak juga menunjukkan bahwa yang punya pintar. Ini cuma menunjukkan bahwa kita pernah mempertahankan disertasi tingkat doktoral dan sekarang bekerja di institusi pendidikan atau penelitian. Titik. Nah, ini bisa dilakukan untuk sebagian besar orang yang memilih jalur karir ini dan mau berusaha untuk menjalaninya. Hanya seperti profesi lainnya bisa sukses bisa atau tidak. Untuk kebanyakan dunia luar yang tidak relevan, gelar semacam ini sebaiknya disikapi dengan terusan. Nah, selanjutnya argumentasi saya yang berikutnya. Seseorang diangkat menjadi profesor ataupun spesialisasi karena dia diharapkan dapat mengarahkan misi akademis dan penelitian di institusinya. Dia diharapkan untuk membuat blueprint pendidikan, sekaligus membimbing penelitian di tingkat doktoral dan di atasnya. Kemampuannya untuk meneliti harus di atas calon-calon dokter yang dibimbingnya. Dia harus mampu untuk terus-menerus menghasilkan produk penelitian yang jauh lebih baik dari penelitiannya sewaktu menjadi dokter. Di Indonesia, ini sering menjadi gelar para ndoro yang tugas utamanya berpidato, membuka seminar, dan entah kapan terakhir meneliti dengan tangannya sendiri. Oke. Nah, sangat absurd kalau ada orang yang melakukan plagiarisme untuk menjadi doktor atau profesor. Mereka tidak mengerti sedikit pun tentang makna dari gelar yang akan mereka dapatkan secara instan itu. Mereka cuma tertarik akan remeh-temehnya penulisan di depan atau belakang nama mereka dan mengharap orang lain tertipu. Nah, untuk argumentasi yang saya yang terakhir, ini semua tidak akan terjadi kalau dunia akademis tidak mengglorifikasi gelar yang dikeluarkannya dan mau menempatkannya dalam proporsi yang waras. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf selaku tim pemerintah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke tim oposisi. Baik, izin Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya izinkan saya menanggapi terlebih dahulu interupsi yang diberikan pembicara dari tim pemerintah. Memang benar, kedepannya kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Namun dalam bidang keilmuan tertentu, sosok spesialis tidak akan tergantikan oleh mesin atau apapun. Karena mengingat hal yang ada pada bidang spesialis itu hanya mampu dilakukan oleh manusia dengan bekal ilmu tertentu. Penegasan spesialis ini bersifat penting dalam karir, yang mana hal ini menunjukkan suatu kemampuan dapat menjadi bekal seseorang dalam menempati posisi tertentu. Tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang spesialis dapat menjadi indikasi sesuatu tingkat keberhasilan dari sebuah bidang yang ada. Di sini kami akan memberikan opsi kepada
tim pemerintah, yang mana glorifikasi pada karir harus tetap ada, dikarenakan pentingnya seorang yang memiliki keahlian atau spesialis tertentu pada bidangnya, karena seorang yang memiliki spesialis pada karir tersebut sudah jelas bisa dikatakan mumpuni pada suatu keilmuan tertentu. Sebut saja seorang ahli gizi, dia tidak akan menyimpulkan seorang anak terkena stunting dengan hanya melihat secara mata telanjang, tetapi dia mengatakan seorang anak tersebut terkena stunting by data, yang mana hal ini menjadi bukti konkret menyampaikan hal tersebut. Kesimpulan yang saya dapat sampaikan kepada tim pemerintah adalah glorifikasi pada karir spesialis sangat tepat dan harus tetap ada, karena hal ini menjadi dasar bahwa seorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia sampaikan mengenai bidangnya. Sekian dari kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.